Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Dengan saya, Rio Natahandika, akan membahas soal-soal tentang sistem pengisian pada sepeda motor. Langsung saja kepada soal pertama. Soal pertama, mana yang bukan komponen sistem pengisian pada sepeda motor? Tentu saja jawabannya adalah D, koil. Kenapa saya jawab D? Karena koil adalah komponen dari sistem pengapian yang berfungsi untuk memperbesar arus yang menuju ke busi. Jadi yang jelas dia adalah sistem pengapian, bukan jadi sistem pengisian. Langsung saja lanjut pada soal berikutnya. Soal kedua, komponen apa yang berfungsi untuk merubah gerak putar menjadi energi listrik? Jawabannya adalah D, alternator. Kenapa alternator? Karena alternator ini berfungsi untuk merubah energi mekanis yang didapatkan dari putaran mesin lalu diubah menjadi energi listrik sesuai dengan fungsinya yang berada pada sistem pengisian sepeda motor tersebut. Lanjut pada soal ketiga. Alternator menghasilkan listrik berupa tegangan, ada DC, AC, tinggi, rendah, tegangan campuran. Jawabannya adalah tegangan AC atau B. Kenapa AC? Karena alternator tersebut merubah energi mekanis yang didapatkan dari putaran mesin diubah menjadi energi listrik berupa arus bolak-balik atau AC. Jadi seperti itu. Lanjut. Sebagai pengisi energi listrik pada aki, sehingga aki selalu dalam kondisi penuh, adalah fungsi dari. Tentu saja jawabannya adalah sistem pengisian. Sesuai dengan judul dari video ini adalah soal-soal dari sistem pengisian. Maka nggak mungkin jawabannya dari generator, alternator, kiprok, dan sekring. Kenapa tidak mungkin? Karena komponen-komponen A, B, D, E ini adalah bagian dari sistem pengisian. Jika hanya dijawab generator, bukan sistem pengisian, tidak bisa untuk menjerumus pada soal-soal ini. Jadi yang benar adalah sistem pengisiannya. Lanjut. Apa nama kumparan atau lilitan kawat yang berada di dalam alternator? Jawabannya adalah kawat email. Kenapa kawat email? Kawat email ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan, seperti contohnya pada kumparan di dalam alternator. Jadi kumparan di dalam alternator tersebut, nama kawatnya adalah kawat email. Seperti itu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada sistem kelistrikan sepeda motor, komponen apakah yang menerapkan proses induksi? Jawabannya adalah alternator. Kenapa alternator? Fungsi utama dari alternator yaitu mengubah gerak mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Saya ulang lagi, mengubah gerak mekanis dari putaran mesin menjadi energi listrik. Di dalam alternator ada kumparan dan magnet sehingga menyebabkan induksi sesuai dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jadi seperti itu. Lanjut. Komponen sepeda motor bebek manakah yang tidak ikut berputar pada bagian kalter sebelah kiri? Atau mungkin bisa diartikan pada blok kiri atau blok penutup magnet. Jawabannya adalah D, besi inti dan kumparan. Kenapa besi inti dan kumparan, bukan kumparan dan flywheel atau lilitan kawat dan roda gila? Karena jika saya jawab kumparan dengan flywheel, flywheel ini ikut berputar. Dia berada di porosnya poros engkol. Namun kumparan dia berada di tutupnya blok sebelah kiri mesin. Dan roda gila juga sama artinya dengan flywheel. Namun besi inti ini juga berada pada tutup blok sebelah kiri mesin. Jadi seperti itu jawabannya. Lanjut. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur alternator pada mesin menyala? Jawabannya adalah voltmeter. Kenapa voltmeter?
Ketika mesin menyala, alternator yang diukur adalah tegangan, bukan arus. Jadi, sesuai dengan satuannya bahwa tegangan adalah volt. Jadi kita gunakan voltmeter. Ampermeter digunakan untuk ampermeter ini digunakan untuk arus karena arus satuannya adalah ampere. Stetoskop ini alat memperbesar, jelas bukan. Hidrometer ini alat untuk mengukur berat jenis air. Termostat adalah untuk mengukur panas, jelas bukan. Jawabannya adalah voltmeter. Oke, lanjut. Tegangan listrik pada alternator berubah-ubah. Tegangan listrik tersebut tergantung pada A. Jumlah warna lilitan kawat, B. Warna kumparan, C. Kecepatan putaran mesin dan kecepatan putaran stator, D. Kecepatan kumparan dan banyaknya lilitan kawat, E. Kekuatan medan magnet dan banyaknya lilitan kawat. Jawabannya adalah C. Kecepatan putaran mesin dan kecepatan putaran stator. Kenapa? Karena naik turunnya putaran mesin akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Jika putaran mesin naik, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan naik. Dan jika putaran mesin turun, maka tegangan yang dihasilkan alternator pun akan turun juga. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Fungsi dari kiprok adalah C. Penstabilan tegangan ke aki. Jadi kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan ke aki. Karena pada alternator, besar kecilnya kan sangat berpengaruh pada putaran mesinnya. Sedangkan motor berjalan tidak mungkin hanya kecepatan gitu saja. Pasti akan lebih cepat atau lebih rendah, gitu kan. Jadi pada kiprok ini fungsinya untuk menstabilkan arus yang akan masuk kepada arus atau tegangan yang akan masuk ke aki supaya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Seperti itu. Lanjut. Pada kiprok terdapat diode yang berfungsi untuk A. Pembatas tegangan dan arus, B. Pembesar tegangan dan arus, C. Penyearah tegangan dari AC menjadi DC, D. Penstabil tegangan dan arus, E. Mengurangi arus dan tegangan berlebihan. Jawabannya adalah C. Penyearah tegangan dari AC menjadi DC. Kenapa penyearah tegangan dari AC menjadi DC? Karena listrik yang dihasilkan oleh alternator berupa arus AC atau bolak-balik. Dan dari alternator disalurkan menuju kiprok lalu ke aki. Dari kiprok tersebut, arus AC dirubah menjadi searah atau DC menuju ke aki supaya aki tersebut tidak gampang rusak. Jadi seperti itu. Lanjut. Komponen kelistrikan yang mempunyai peran untuk membuka dan menutup aliran listrik sehingga tegangan pengisian yang dihasilkan tidak melebihi batas pengisian adalah jawabannya adalah B. Resistor. Kenapa resistor? Sesuai dengan fungsinya, resistor yang sering kita ketahui adalah sebagai penghambat arus listrik yang mengalir kepada suatu rangkaian elektronik. Adanya resistor ini dapat menyebabkan arus listrik tersalurkan sesuai kebutuhan. Jadi, jawabannya tentu adalah resistor. Oke, lanjut. Jika regulator pada sistem pengisian terjadi kerusakan, maka mengakibatkan jawabannya adalah C. Kenapa C? Lampu sepeda motor mudah putus pada RPM tinggi. Kondisi lampu utama akan mudah putus saat motor berjalan 3000 RPM ke atas. Jika sering itu terjadi, maka indikasi kiprok dalam keadaan rusak. Sesuai dari keterangan pihak-pihak dealer seperti itu. Jadi jika regulator atau kiproknya rusak, sehingga tidak ada yang menghambat arus, tidak ada yang menstabilkan arus yang berapa besar arus yang akan masuk kepada sistem penerangan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi maka lampu tersebut akan semakin terang, dan akhirnya terputus. Seperti itu. Lanjut. Apa nama alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan pada baterai? Dengan kita berdasarkan tegangan satuannya volt, jadi jelas jawabannya adalah voltmeter. Lanjut. Ketika melakukan pengukuran pada kebocoran arus listrik sepeda motor dan alat tersebut
menunjukkan pada angka 0, maka kesimpulannya adalah normal. Kenapa normal? Bahkan jika alat tersebut menunjukkan bukan kepada angka 0, maka yang terjadi adalah terjadilah kebocoran pada sistem kelistrikan tersebut karena kita adalah mengecek kebocorannya. Namun jika menunjukkan angka 0, berarti alat tersebut menunjukkan bahwa keadaan kelistrikan tersebut baik-baik saja. Jadi seperti itu. Lanjut. Ketika mesin pada putaran tinggi, lampu penerangan terputus. Apa penyebab dari hal tersebut? Pada soal yang tadi telah dibahas, jelas jawabannya adalah kiprok rusak. Karena kiprok yang menyetabilkan arus atau tegangan yang menuju ke sistem penerangan. Jika rusak, lampu akan terputus pada RPM tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Komponen yang digunakan sebagai pengaman dalam rangkaian sistem pengisian adalah sekring. Kenapa sekring? Karena sekring akan terputus jika kelistrikannya mengalami korslet atau gangguan atau kelebihan muatan pada suatu hubungan arus pendek. Jadi cara kerjanya sekring ini adalah apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau terjadi hubungan arus pendek, maka segera secara otomatis sekring tersebut akan memutuskan aliran listrik tersebut dengan memutuskan kawat di dalam sekring tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut. Alat apa yang digunakan untuk memeriksa berat jenis cairan aki? Sesuai yang saya jelaskan tadi adalah hydrometer. Oke, lanjut. Persyaratan yang harus dipenuhi sistem pengisian, kecuali yang A ini sangat berbeda sendiri dari jawaban B, C, D, E. Aki dalam kondisi kurang, tegangan, tekor. Atau akinya tekor. Jika akinya tekor, maka motor akan sulit hidup jika motor tersebut tidak mempunyai kickstarter. Maka sistem pengisian tidak akan berjalan karena sistem pengisian hanya berjalan ketika mesin hidup. Jadi persyaratan yang pertama, aki harus dalam kondisi yang baik. Jadi seperti itu. Terus kondisi rangkaian kelistrikannya harus baik, tidak boleh ada kebocoran. Sistem pengisian harus bisa memasok listrik dengan baik. Jika tidak bisa memasok listrik kepada kelistrikan yang lain, maka kelistrikannya tidak akan stabil, maka komponen-komponen yang lain juga akan ikut problem. Sistem pengisian harus mampu mengatur tegangan listrik. Nah, seperti yang pada jawaban di D ini, sistem pengisian ini harus mampu mengatur tegangannya. Jika terlalu berlebihan, maka akan ada yang rusak. Jika yang kekurangan, maka komponen-komponen yang membutuhkan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lanjut ke soal berikutnya. Stator koil. Pada gambar tersebut berfungsi, ya kita lihat stator ini pada di mana? Oh ini lah. Tentu saja jawabannya adalah D. Menangkap gaya magnet yang akan memotong koil selama berputar hingga menghasilkan arus listrik. Kenapa? Sesuai dengan fungsinya bahwa stator koil adalah kumparan statis yang berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Jadi, menangkap gaya magnet. Nah, di sini benar kan? Untuk menghasilkan aliran listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Lah, ini kumparan. Begitu. Nantinya, pada kumparan statis tersebut akan timbul aliran listrik dengan tegangan dan arah tertentu. Jadi, seperti itu. Lanjut ke soal uraian setelah ini. Nah, ini soal uraian. Mari kita baca dengan seksama. Sebutkan minimal 2 fungsi sistem pengisian pada sepeda motor. Jawabannya adalah yang pertama, sebagai pemasok arus dan tegangan listrik pada baterai. Yang kedua, ketika mesin hidup, sistem pengisianlah yang menjadi pemasok arus pada sistem kelistrikan sepeda motor tersebut. Ini adalah 2 fungsi penting bagi sepeda motor. Tanpa adanya pemasok arus atau sistem pengisian yang akan menyuplai arus dan tegangan listrik pada baterai,
baterai pada sepeda motor tersebut akan selalu kekurangan. Jadi dia tidak akan bisa menghidupkan motor tersebut dengan motor starter. Namun jika ada kickstarter tetap bisa hidup. Ketika mesin hidup, sistem pengisianlah yang menjadi pemasok arus pada sistem kelistrikan sepeda motor tersebut. Lah, jadi jika sistem pengisian ini rusak, maka motor tersebut tidak akan mendapatkan suplai listrik yang kuat untuk penerangan dan lain-lain. Lanjut. Kenapa pada sepeda motor dilengkapi dengan sistem pengisian atau charging system? Tentu saja jawabannya adalah karena sumber listrik pada baterai akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah sistem pengisian sesuai dengan definisi nomor 1 tadi. Begitu. Lanjut. Sebutkan minimal 4 kemungkinan yang mengakibatkan aki bisa sampai rusak. Yang pertama adalah aksesoris kelistrikan tambahan yang di luar ketentuan pabrikan akan membebankan aki jika tidak sesuai dengan pabrikan tersebut. Yang kedua, bila terlalu sering air aki berada di bawah batas kurangnya lower level pada aki tersebut, dipastikan umur aki tidak akan lama, jadi akan mudah rusak karena selalu kekurangan. Yang ketiga, terminal aki kotor. Jika terminalnya kotor, banyak ada putih-putihnya seperti itu yang bisa sering kita lihat, maka arus yang dari aki akan sulit untuk menuju ke sistem kelistrikannya. Yang terakhir, suplai pengisian arus listrik pada aki kurang. Lah sesuai yang pada yang tadi, jika akinya kurang pengisiannya, maka akinya tidak akan bisa mengeluarkan listrik dari awal. Maka untuk memutarkan mesin di awal, itu membutuhkan suplai listrik yang sangat tinggi dari aki. Jika kurang, maka motor akan susah hidup. Seperti itu dan akinya juga akan cepat rusak. Begitu. Lanjut. Sebutkan 3 komponen utama dari sistem pengisian dan juga berserta fungsinya. Lanjut. Jawabannya adalah yang pertama ada generator atau alternator. Fungsinya sebagai penghasil energi listrik. Yang kedua ada rectifier atau dioda untuk mengarahkan arus bolak-balik AC yang berasal dari alternator menuju aki menjadi arus DC. Yang ketiga ada voltage regulator untuk mengatur tegangan yang disuplai ke lampu dan mengontrol arus pengisian ke baterai sesuai dengan kondisi baterai tersebut. Jika kurang berarti langsung diisi banyak, jika lebih berarti nggak usah diisi dulu. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir. Penyebab generator DC tidak digunakan secara luas pada sepeda motor. Mungkin yang dimaksud dari soal ini adalah kenapa generator DC ini tidak digunakan lagi pada sepeda motor zaman-zaman sekarang gitu loh. Jawabannya adalah karena generator DC ini tidak dapat menghasilkan gaya putar atau engkol yang tinggi. Serta generator DC ini kurang efisien sebagai fungsi generatornya. Jadi kurang bagus untuk motor-motor zaman sekarang, malah membebankan saja. Salah satu contoh yang menggunakan generator DC ini adalah mesin 2 langkah yaitu Yamaha RD200. Yamaha ini udah tahun 2000-an, sekarang tidak ada yang menggunakan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan dukung terus channel ini supaya kami bisa menunjukkan soal-soal yang menarik dan bisa digunakan untuk bahan materi kuliah atau sekolah kalian. Bye-bye, saya Rio Natandika. Sampai jumpa.